Yang ke-1, guru sebagai penghukum. Nah, ini mungkin tidak bisa ya kita terapkan kepada murid-murid kita sebagai penghukum. Nah, yang kedua, guru sebagai memberikan sesuatu yang membuat murid itu merasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru berperan sebagai teman terhadap murid-muridnya. Yang keempat, guru hanya memantau saja perkembangan murid-muridnya tanpa ada pendekatan emosional atau lain-lain. Nah, yang kelima ada guru bertindak sebagai manajer. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, apakah selamat datang Pak Dadan? Nah, di sini kita akan sharing bersama, kita sebagai guru itu sudah seperti apa? Apakah kita sebagai guru penghukum atau guru yang membuat misalkan kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nanti kalau kamu melakukan kesalahan, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Nah itu anak itu sudah merasa bersalah di sana. Oh iya ya, saya bersalah. Jadi terus aja ke bawah mimpi, ke bawah di alam bawah sadarnya bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan itu tidak baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Misalnya, mungkin di sini kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru, di mana kita harus bisa sebagai teman, di mana kita jangan terlalu akrab ataupun terlalu jauh sama murid. Misalkan kita kan harus misalkan tetap harus berwibawa di depan murid-murid, tetapi murid-murid kita harus nyaman terhadap kita, jangan sampai mereka ketakutan. Ketika melihat kita masuk ke kelas, mereka sudah ketakutan, bahkan ada yang sampai jadi ingin kencing atau misalkan gemeteran dan lain sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus menciptakan suatu kondisi yang kondusif, yang menyenangkan, menggembirakan, apalagi kita sebagai guru mengajar di SD atau TK atau PAUD. Nah, Ibu Bapak guru, di sini saya akan sharing saja ya, bukan menggurui atau dan lain sebagainya, tetapi di sini kita akan sharing tentang 5 posisi kontrol manusia, itu guru harus sebagai apa. Nah, ada yang keempat sebagai pemantau. Jadi guru itu hanya mantau saja gitu. Nah, yang paling tepat ini adalah guru harus bersikap sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu, misalnya guru pernah melakukan kesalahan, tetapi kamu pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu kata-kata motivasi seperti itu akan tersimpan di benak memori anak. Oh, berarti saya mampu, berarti saya harus berbuat lebih baik lagi. Karena kata ibu guru juga, saya bisa, saya mampu. Nah, kata-kata penguatan seperti itu yang muncul dari ibu bapak guru kepada murid, itu akan tersimpan di memori otak mereka. Mereka akan berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, mungkin mudah-mudahan kita sebagai guru bisa bisa melaksanakan atau mengimplementasikan bahwa guru itu bisa menjadi sebagai manajer. Nah, kemudian ada sebuah keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita harus misalkan membuat sebuah kesepakatan kelas, misalnya kesepakatan kelasnya seperti ini. Kami semua saling membantu, kami semua saling menyayangi, kami semua saling bekerja sama. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Contohnya misalkan seperti ini. Ibu bapak guru misalkan memiliki murid, apalagi yang mengajar di SD misalkan, yang satu teman tidak memiliki pensil. Kemudian yang satu temannya lagi memiliki pensil. Nah, apakah kita harus mengobservasi apakah teman yang si B, apakah meminjamkan pensil atau tidak kepada temannya yang membutuhkan atau tidak. Nah, di sini
tindakan guru yang harus dilakukan adalah memberikan atau membuat sebuah kesepakatan kelas bahwa di sana setiap anak harus saling membantu. Jadi anak mengingat, oh teman saya tidak bawa patlot, jadi menurut kesepakatan kelas saya harus meminjamkannya. Nah mungkin seperti ini, itu ya yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, setiap kelas harus memiliki keyakinan kelas atau kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh murid-murid kita tentunya. Nah, itu untuk apa sih dibuat keyakinan kelas? Kenapa? Karena kita kan sebagai guru harus terus mengingatkan, mungkin dalam bentuk tulisan ditempel di dinding kelas. Kesepakatan kelas 6 misalnya, seperti itu. Yang pertama, kami saling membantu. Kedua, kami saling bekerja sama. Ketiga, kami saling menyayangi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ibu bapak guru ditempelkan di dinding kelas supaya mereka mengingat, oh kesepakatan kelas kita seperti ini, kita tidak bisa mengingkarinya, misalkan harus dilaksanakan dengan benar. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sesuatu yang harus atau wajib ibu bapak guru terapkan di sekolah masing-masing, terutama jika murid-murid bapak ibu melakukan kesalahan. Jadi bapak ibu guru itu harus bertanya dulu, jangan langsung memberikan hukuman. Misalkan kamu lari karena kamu salah, misalkan melakukan kesalahan, kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, mungkin kita tidak bisa bertindak seperti itu, tetapi kita harus memanggil murid tersebut, kemudian kita harus menanyakan keyakinan seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalkan harus saling membantu, Pak. Nah, kenapa kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, kemudian ibu guru juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Apakah kamu misalkan ingin anu? Nah, seorang guru itu harus mengenal setiap warna anak didiknya. Misalkan ini yang si A begini, kognitifnya tinggi tetapi psikomotornya rendah, atau misalkan ini sikapnya kurang baik, bahasanya kurang sopan. Setiap guru yang ideal itu adalah seorang guru yang mampu mengenali setiap karakteristik muridnya satu persatu. Misalkan muridnya ada 50 orang, 50 orangnya semuanya itu guru itu sudah tahu, oh yang ini begini, dan lain sebagainya. Jangan sampai satu kelas namanya saja kita tidak tahu ya, tetapi kita harus tahu latar belakang ekonomi mereka, kemudian orang tuanya seperti apa, misalkan kemudian tingkat kognitif, psikomotornya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, kita harus memberi penguatan kepada anak kita yang pernah melakukan kesalahan, bahwa kita harus berbicara, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia itu tidak dijudge gitu ya, oh dia udah salah, kamu udah salah, kamu harus dihukum, atau jadi anak itu yang sudah down jadi akan semakin down lagi. Jadi tapi kita harus memberikan semangat lagi. Tidak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi misalkan Allah saja Maha Pengampun gitu ya. Kenapa kita tidak memaafkan kesalahan tersebut? Nah, baik, terima kasih atas waktunya, menyikapi tadi tentang hal bagaimana kita menyikapi tentang kedisiplinan, tentang bagaimana menyikapi anak supaya lebih baik lagi, karena itu kan merupakan tugas kita sebagai seorang pendidik ya, atau guru. Mungkin kalau saya mengambil dari sebuah psikologi juga bisa, dari keseharian juga bisa, dan itu Rasulullah pernah memberikan sebuah gambaran, yaitu dengan kasih sayang.
Artinya dalam kasih sayang itu kita mengajar dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa membedakan seperti tadi ya, kalau dicontohkan kalau ada permasalahan A B C D gitu ya, kita langsung kepada anaknya, pasti yang terjadi psikologi anak akan kekena itu dari jauh, dari awal. Kenapa sih anak itu cari informasi dulu apa penyebabnya. Nah, ketika di sana anak udah ketahuan penyebabnya, kenapa dia seperti itu, kenapa anak tersebut bertingkah lakunya lain daripada yang lain, maka dari hal tersebut kita itu tinggal share-nya itu enak gitu. Jadi kita punya jawaban sendiri. Anak kalau gini berarti ini jawabannya. Jadi secara komunikasinya itu enak. Jadi tidak dipisahkan dengan yang lain. Ini saya lakukan, ini berjalan dan alhamdulillah ya. Di SD saya yang nakal pasti ya, semua anak, tidak ada yang mau bahwa anaknya itu nakal, tidak disiplin atau apa. Tapi intinya yaitu dari sosok dari guru itu sendiri, karena guru itu kan sebutan. Yang namanya guru itu kan guru teh guguun jeung tirueun munjik Sunda nama. Jadi uswatun hasanah ya. Nah, dari uswatun hasanah kita harus memahami kejiwaan anak dari jiwa ketika berumur seperti itu, bagaimana cara pendekatannya, jiwa anak psikologinya ini. Jadi kita ikutin aja dulu keinginan anak. Ketika anaknya udah nyaman, udah itu apa yang akan kita lakukan, silahkan. Jadi berikanlah kenyamanan. Walaupun anak nakal, saya pernah ini menangani ya anak yang nakal, ini pengalaman saya di lapangan. Ketika anak nakal itu kepada guru kelasnya, wali kelasnya, sampai berani ya nantangin atau marah-marahin. Tapi ketika dengan saya sambut dengan senyuman, saya tidak marah, saya usap kepalanya, kenapa nak? Anak ini kenapa? Apa yang terjadi? Langsung nangis dan akhirnya apa? Sampai keluarnya dia baik lagi, baik gitu. Itu Bu. Jadi dengan kasih sayang, karena kita itu adalah pengganti orang tua di sekolah, jadi kita itu seolah-olah kita itu adalah orang tua yang berada di rumahnya. Tapi mungkin karena pengganti itu jauh dari kenyataan, tapi sedikitnya kita udah memahami tentang psikologi anak, kemudian memahami tentang rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa murid bisa disiplin, murid bisa baik itu kalau melihat diri kita gitu, introspeksi diri aja gitu. Bukan dengan hukuman, bukan dengan reward, bukan dengan perhatian yang dibeda-bedakan, tidak. Anak baik itu karena dia itu merasa nyaman dengan kita. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Bagus sekali Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir. Iya, luar biasa. Setuju. Luar biasa sekali ya Bu Tim ya. Wah, Pak Nasir, benar sekali. Pengalaman hebat. Luar biasa. Ya, itu pengalaman ya Bu. Yang saya alami di lapangan itu, yang udah saya alami selama saya ngajar. Betul, yang pernah saya di SMA, yang mabok, yang narkoba, nangis akhir-akhirnya. Nangis itu. Kenapa? Kenyamanan, hatinya udah enak gitu ya. Insya Allah itu segala-galanya akan tercapai yang kita inginkan, menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Nasir. Amin, amin. Oh ya, sebentar. Ada lip dulu ya. Ya, silahkan Pak Nasir. Silakan Pak Nasir, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya Putin ya. Ternyata tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Waalaikumsalam Pak Nasir, silahkan, terima kasih. Baik Ibu Bapak hebat, saya ingatkan kembali di kolom chat sudah ada link presensi, sudah bisa diisi, silahkan. Sambil menanggapi boleh sambil mengisi presensinya. Baik Bu Tim ya, luar biasa sekali. Wah, betul sekali apa yang dikatakan Pak Nasir. Jadi ketika kita ingin mengajarkan sesuatu yang baik terhadap anak atau budaya positif kepada anak, ya kita berikan contoh dulu dari diri kita sendiri mungkin ya. Terasa sekali ini kenyataan ya. Karena apalagi di kelas 1 Bu Tim. Iya, betul. Kalau di kelas 1 ketika kamu nyuruh anak dengan nada yang tinggi, mereka bukannya diam loh Bu Tim. Jadi mereka malah wah. Saur Sunda nama ngahanakeun wah. Gitu ya. Tetapi